Ya, pemerintah membebaskan bea masuk barang tertentu untuk MRO pesawat terbang serta bea masuk LPG sebagai bahan baku industri petrokimia dan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor real. Pemerintah resmi memberlakukan tarif bea masuk sebesar 0% untuk impor barang tertentu yang digunakan industri maintenance repair and overhaul atau MRO pesawat terbang, serta impor liquid petroleum gas atau LPG sebagai bahan baku industri petrokimia. Kebijakan tersebut diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2026 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026 guna menekan biaya produksi dan memperkuat daya saing industri nasional. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pelaku usaha menghadapi tekanan ekonomi global yang mendorong kenaikan biaya produksi. Dengan inisiatif fiskal tersebut, pemerintah berharap dunia usaha memiliki ruang lebih besar untuk menjaga aktivitas bisnis, meningkatkan efisiensi serta memperluas investasi. Pemerintah memberikan tarif bea masuk 0% atas impor LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia, yang diharapkan mampu menurunkan biaya produksi industri petrokimia, dan selanjutnya berdampak pada berbagai sektor manufaktur yang menggunakan produk petrokimia sebagai bahan baku. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor real. Berbagai sumber untuk IT Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, bebas bea impor LPG industri petrokimia, angin segar bagi industri hilir. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Abra Talatov, Kepala Pusat Pangan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, kemudian juga ada Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Abra, apa kabar? Halo Mas Pras, alhamdulillah baik Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian kita beralih ke Pak Retma. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, salam sehat Mas Pras. Terima kasih. Baik, salam sehat juga. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan akhirnya importasi sudah boleh nih untuk LPG. Nah, dari sisi pelaku industri APSIFI lah khususnya begitu ya, kalau kita bicara mengenai tekstil dan juga produk tekstil. Anda melihat bagaimana? Ini angin menjadi menjadi angin segar begitu bagi industri hilir kah atau bagaimana Anda melihatnya begitu Pak Retma? Ya tentu ini memang kebijakan yang sangat baik ya, karena kan selama ini kita selalu ada permasalahan harga. Jadi sebetulnya kita nggak ada masalah dengan suplai, ketersediaan gas itu ada. Cuman karena karena pengelolaan gitu, gasnya harus diambil dari timur, jadi kan lebih mahal. Nah, dengan ada opsi dengan impor ini, saya kira akan menjadi penambah daya saing, meskipun dalam implementasinya ini yang masih kita pertanyakan, implementasinya gimana, karena mau apapun itu akhir-akhirnya kita kan dapat gasnya kan dari penyaluran pipa yang disalurkan oleh PGN ya, oleh Pertamina Oke. gitu. Jadi ini sebetulnya berita yang bagus, nah tapi kita masih tunggu implementasi ke depannya. Karena yang bagi kita sebetulnya yang jadi concern adalah harga, harga yang kita terima nantinya. Apakah dengan ini bisa turun? Harusnya sih bisa turun. Nah, tapi turunnya berapa gitu kan? Ini kan yang menjadi concernnya di situ sebetulnya. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara mengenai pendistribusiannya, memang selama ini masih ada tantangan tersendiri begitu untuk APSIFI, kemudian juga dengan harganya bagaimana Pak Retma? Distribusi semuanya kan melalui PGN ya, melalui pipa-pipa PGN dan Oke. melalui PGN dan Pertamina gitu. Nah, kan memang selama ini kenapa harganya mahal, meskipun kita ada HGBT kan $7 sebetulnya, tapi Oke. PGN kan beberapa kali kan punya alasan sumur yang dihususkan untuk harga HGBT itu suplainya kurang. Jadi dia harus ngambil dari sumur yang ada di wilayah timur gitu. Wilayah timur kan harus harus pengirimannya kan ada proses lagi ya, ada Iya. pengiriman, terus ada proses regasifikasi gitu ya. Nah, itu memakan harga. Jadi dia nggak bisa pakai harga HGBT. Harganya kadang 13, kadang 14, kadang 16. Nah, terakhir itu bisa sampai $22 per BTU. Nah, itu kan sangat-sangat mahal. Nah, kalau dengan harga gas import ini bisa menjadi alternatif supply bagi PGN untuk lebih murah, ya ini yang kita tunggu sebetulnya. Mudah-mudahan Nah, dengan ada alternatif supply dari impor iya, ya iya. harganya lebih murah, jadi kita akhirnya dapatnya lebih murah gitu.
Itu dia fokus dari pelaku industri dari tekstil dan juga produk tekstil. Harga kemudian pasokannya begitu yang diharapkan tetap stabil. Nah, Mas Abra, lantas bagaimana dengan kebijakan pemerintah saat ini begitu? Apakah ya lagi-lagi kalau kita bicara mengenai apa momentum, inikah sudah tepat begitu dengan pembebasan biaya masuk tadi begitu? Apalagi ya kalau kita cermati dengan dinamika kondisi geopolitik begitu yang semakin memanas dan melihat juga kebutuhan di dalam negeri terhadap produk-produk turunan dari petrokimia ini begitu Mas Abra. Iya Mas Pras, jadi memang tentu kita semua menyadari kondisi ini kita mengalami situasi yang sangat sulit ya. Ya, Tidak hanya dialami oleh produsen ya, industri, tetapi juga tentu dari sisi penyusun. Memang sama-sama situasinya saling terjepit, Mas Pras. Nah, kita oke. tahu tadi kenaikan harga energi saat ini kan masih merupakan sebagai imbas dari faktor geopolitik dunia yang saat ini justru juga sedang mulai memanas lagi gitu, Mas Pras. Jadi memang Ya, tentu ya sebagai pengguna energi yaitu industri tentu sangat wajar ya mengalami situasi yang was-was, apalagi harga energi dan juga bahan baku ya, kalau kita bicara gas ini kan juga sebagai selain energi juga sebagai bahan baku, itu juga tentunya akan berpotensi meningkatkan biaya produksi. Maka ya keputusan pemerintah untuk mengeluarkan insentif pembebasan biaya masuk untuk impor LPG ya ya. ya kami memandang ini memang situasi yang sifatnya sebagai insentif darurat, Mas Pras. Jadi Hmm, ya tentunya juga harus terukur, artinya ini sementara. Ya sementara dan oke. memang kan diberlakukan untuk kalau tidak salah 6 bulan ya, Pak Retma. Jadi, tentu ini juga sebagai, nafas tambahan ya buat industri agar ya biaya produksi tadi tidak, terus membengkak karena kan pada gilirannya nanti kalau biaya produksi meningkat yang juga akan terkena imbas adalah konsumen, masyarakat. Ya harga jual juga nanti akan mengalami penyesuaian. Apalagi sekarang situasinya Mas Pras, kita melihat, pergerakan inflasi kita di bulan, Mei kemarin itu sudah di atas 3%, di Iya, atas, betul. 3,6%. Itu juga tentunya menjadi, pertimbangan tersendiri bagi pemerintah ya, Iya, untuk bagaimana melakukan, intervensi agar harga-harga barang, ya terutama barang-barang yang memang menjadi kebutuhan yang banyak oleh masyarakat, ya salah satunya adalah, tekstil, kemudian juga, bahan baku plastik, itu tentu juga pasti akan dipertimbangkan. Meskipun di sisi yang lain Mas, kebijakan insentif fiskal ini kan, tentu menguntungkan untuk mengurangi biaya produksi. Tapi di sisi yang lain pasti ada konsekuensi berupa potensi pengurangan, penerimaan negara, iya, ya Mas, karena bea masuk impor LPG tadi dibebaskan. Nah itu juga tentu harus, ada, manfaat yang benar-benar jadi nanti biaya produksi atau biaya impornya itu sudah dibebaskan Mas, itu juga harus bisa dipastikan agar harga jualnya pun yaitu proporsional sesuai dengan insentif yang diberikan. Jangan sampai pemerintah sudah mengeluarkan, insentif tetapi harga di tingkat hilirnya, harga sampai di tingkat konsumen itu tidak ada, korelasi secara signifikan itu, Mas. Jadi harus dijamin dari hulu sampai hilir, sehingga masyarakat memang iya. betul-betul berhak menerima harga yang, wajar gitu, Mas Pras. Itu dia, seberapa efektifnya bahwa dari pengurangan ataupun dinolkannya biaya masuk untuk LPG ini terhadap sektor industri manufaktur khususnya kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Mas Sabra dan juga Pak Retma kita akan jeda dulu sebentar ya dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bagaimana dengan importasi dari LPG Indonesia. Kita lihat dalam rentang waktu dari tahun 2020 ya sampai dengan tahun 2025. Ini dia. Kita lihat trennya ya cenderung naik begitu dari tahun 2020 sekitar 6,35 juta ton, kemudian di tahun 2025 menjadi 7,5 juta ton kebutuhan dari volume importasi LPG Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati bagaimana dengan pergerakannya atau tren dari Januari sampai dengan Mei di tahun 2026 ini untuk volume impor LPG Indonesia Januari 655,19 ribu ton, kemudian Februari juga ya tidak jauh berbeda, sedikit turun di bulan Maret kemudian meningkat lagi sampai dengan April dan bulan Mei 2026 ini di 702,5 ribu ton. Nah ini dia, berarti memang trennya sedang naik, demikian juga secara tahunan pergerakan importasi LPG kita juga semakin naik dan seberapa efektif dengan adanya importasi yang dinolkan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan daya saing. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta dan juga Bapak Mas Abra Talatov dari Indef. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan,
Mas Abra, dari kacamata Indef sendiri melihat seberapa efektif kalau memang sih tadi ada pengurangan negara tentunya dengan biaya masuk yang dinolkan begitu. Tapi di satu sisi kan diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara lain dari sektor realnya dalam artian produk turunan dari penggunaan LPG tadi baik dari sisi petrokimia ataupun barang turunannya ada plastik di sana, kemudian juga industri tekstil dan juga produk tekstil yang memanfaatkan gasnya sendiri begitu, Mas Abra. Iya, Mas Ras, pertama mungkin saya ingin menyampaikan juga bahwa realisasi penerimaan Hmm, perpajakan ya termasuk dari bea masuk di semester 1 kemarin itu sebetulnya secara umum mengalami pertumbuhan yang positif. Jadi penerimaan oke. perpajakan kita, Mas, itu tumbuh 21,4%. Nah, khususnya dari sisi bea masuk itu sampai semester 1 tumbuh 11,3% menjadi 26,3 triliun rupiah. Nah, memang secara porsi bea masuk ini terhadap total penerimaan perpajakan itu memang kecil, hanya 2,2%. Artinya sebetulnya keputusan pemerintah untuk membebaskan bea masuk untuk impor LPG ini di tengah situasi tadi kinerja penerimaan perpajakan yang cukup positif itu menjadi masuk akal, gitu Mas. Artinya tekanan terhadap fiskal kita dari sisi penerimaan itu saya melihatnya resikonya cukup kecil gitu Mas. Oke. Artinya memang penerimaan kita masih cukup kuat. Hmm, Nah, kemudian yang kedua, nah tentu kita melihat bagaimana kemudian dampaknya terhadap industri di hilir ketika oke. sudah dibebaskan bea masuk. Tadi Pak Retma mengatakan bahwa ini kan sebagai alternatif ya sumber energi di mana harga gas saat ini memang sangat tinggi. Walaupun pemerintah kemarin kan juga sudah melakukan pemangkasan ya Pak Retma, untuk harga LNG khususnya dari 20 sampai 23 dolar per MMBTU menjadi sekitar 13 dolar per MMBTU dan juga Hmm, tetap ada alternatif tadi harga gas HGBT. Tetapi tetap saya melihat importasi LPG ini menjadi salah satu opsi lain di mana bisa mengurangi tekanan industri. Nah, untuk manfaatnya saya pikir dalam jangka pendek tentu ini akan menjadi tambahan pasokan bahan baku untuk industri. Ya, apalagi kan kita melihat ya ini akan sangat berkaitan dengan utilitas pabrik. Jangan oke. sampai ya karena kekurangan bahan baku nanti utilitas pabrik ini terdampak. Sehingga nanti khawatirnya ketika utilitas pabrik terdampak itu juga punya rentetan tuh Mas. Iya. Nanti akan menaikkan biaya produksi ya, kemudian juga yang dikhawatirkan adalah terjadinya PHK di industri yang relatif kita katakan padat karya gitu Mas. Jadi itu saya pikir akan menjadi faktor yang paling utama yang jadi Hmm, pertimbangan pemerintah Mas, pemberian insentif ini. Kemudian yang kedua juga dengan adanya pengurangan biaya produksi tadi dari sisi impor LPG yang dibebaskan biaya masuk, iya. saya pikir ini juga menjadi momentum untuk menjaga daya saing produk kita. Jangan sampai Hmm, nanti produk kita ketika diserbu dengan produk-produk impor, ya kita keteteran, ya justru tadi udah kita produksinya mengalami penurunan, kedua daya saingnya kita juga melemah sehingga dikhawatirkan makin menekan ya industri di dalam negeri. Maka itu iya. ya harapannya ya ketika nanti biaya produksi ini menurun, daya saing kita juga bisa tetap dijaga Hmm. dan bahkan ditingkatkan. Gitu Mas Pras. Baik baik itu dia. Berarti memang dampaknya multiplier effect lah ya kalau kita lihat dampaknya berganda baik dengan adanya pembebasan bea masuk untuk LPG tapi pun kalau tidak dimanfaatkan optimal dampaknya juga berganda begitu ya Mas Abra ya. Nah kita ke Paretma, lantas kalau kita bicara mengenai efisiensi seberapa besar persentase porsi bahan baku berbasis petrokimia, ada purified terephthalate acid, kemudian ada monoethylene glycol begitu ya dalam struktur biaya produksi serat sintetis saat ini nih Pak Retma kalau mungkin bisa dijelaskan? Kalau di kami yang pakainya kan, yang berbasis gas ini kan 2 ya, satu untuk, Hmm, sumber bahan baku yang di, LPG tadi, oke. itu kan 100% memang dari gas harusnya. Tapi kalau sekarang yang ada sekarang, kita pakainya dari based on, naphtha, tapi didengerin pakai gas. Yang kedua untuk, proses produksi ya, bukan, untuk pemanasan. Nah, itu kita sampai 20, persen dari cost produksi itu, dari ada di gas gitu. Jadi cukup besar ya. Tapi ini kan dengan adanya pembebasan bea masuk ini saya melihatnya sebagai komitmen pemerintah. Jadi kelihatannya pemerintah memang berkomitmen untuk menaikkan daya saing industri. Kemarin Pak Menteri SDM juga sudah mengumumkan harga gas non HGBT-nya kan 13 US dollar. Tapi lagi-lagi sebetulnya yang kami pertanyakan adalah
ini masalahnya di implementasi dan masalah pengelolaannya gitu ya. Karena kemarin Pak Menteri udah bicara 13, tapi sampai sekarang kan dalam pelaksanaannya kan ini belum belum clear gitu ya. Iya. PGN kan belum clear harganya 13 yang non HGBT. Sama halnya dengan HGBT. Harusnya HGBT kita dapat 100%, tapi dia pakai sana sini agitnya cuma 60%. Bahkan kemarin mau diturunkan sampai 40% gitu. Nah, ini kan implementasinya saya juga melihat ketika harga bea masuk ini diturunkan, dan harusnya PGN bisa mengimpor dengan harga gas yang lebih murah, apakah implementasinya di lapangan bisa menurunkan harga gas untuk industri? Nah, ini juga Hmm. jadi pertanyaan. Jadi saya kira pemerintah kelihatannya sudah sangat concern, tapi di sisi pelaksanaan dan pengelolaannya ini yang selalu menjadi masalah. Dan ini masalahnya bukan setahun 2 tahun, tapi sudah hampir 5 tahun gitu ya. HGBT ini kan 5 tahun, tapi harusnya kita dapat harga $6, $7, tapi tetap aja hanya 60%, yang 40% kita harus bayar 13, 16, kemarin sampai $22. Ini sangat-sangat tinggi. Ini jadi saya harap ada masalah implementasinya pun harusnya bisa sampai clear sampai situ gitu. Itu dia, berarti memang masih ada tantangan yang cukup mendasar begitu, dan ini kira-kira solusi yang diharapkan dan mungkin apakah sudah ada pembicaraan lebih lanjut begitu dari pihak teman-teman APSIVI kepada pemerintah ataupun PGN. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak Ritman dan juga Mas Abra, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Warsa dari APSIVI, kemudian juga ada Mas Abra Talatov dari INDEF. Nah Pak Retma, kalau memang tadi ada tantangan yang cukup mendasar kemudian masih terjadi bertahun-tahun begitu, apa sih yang sudah dilakukan sejauh ini dari teman-teman APSIVI ataupun pelaku industri tekstil maupun produk tekstil lainnya sehingga permasalahan ini tidak terjadi menahun, kemudian dengan adanya pembebasan bea masuk impor LPG 0% ini akhirnya bisa dioptimalkan begitu Pak Retma? Ya memang kita punya sebetulnya pun ada kumpulan ya pengguna gas ya dari Iya, asosiasi pengguna gas, ya ada semua sektor iya, iya. tekstil, petrokimia, keramik, ban, banyak semuanya. Nah, kita selalu koordinasi gitu dengan pemerintah. Tapi kan memang sekali lagi ini kan kita berhadapan dengan satu BUMN ya, PGN, Pertamina, yang dimana mereka menentukan harga, mereka menentukan alokasi gitu ya. Jadi meskipun kita sering bicara, ya tetap aja ini agak agak sulit. Bahkan beberapa case sampai ada kekurangan gas. Tapi kalau kita dikoordinasi dengan pemerintah, gas kurang, tidak kurang juga gitu. Tapi harganya memang harus ngambil dari timur. Jadi saya kira masalah pengelolaan ini sangat-sangat krusial gitu untuk diselesaikan sampai bawah. Jadi kemarin rapat terakhir dengan Menteri SDM, akhirnya Pak Menteri SDM menetapkan 13, tapi saya kira harus ada rapat lanjutan gitu ya yang menekan Mas PGN dan Pertamina agar implementasi di lapangannya tetap. Bahkan ketika pemerintah sudah memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk, kalau memang ada di luar gas yang lebih murah gitu ya, apalagi sudah diturunkan bea masuknya, harusnya kan mereka mendapatkan sumber gas yang lebih murah dan harusnya ke kitanya pun jadi lebih murah. Tapi hitung-hitungannya kan yang hanya PGN dan Pertamina yang tahu gitu ya, Oke, mixing cost-nya nanti implementasi sampai ke penggunanya itu harganya berapa gitu. Jadi saya kira oke. ini hal yang krusial yang harus pemerintah push sampai masalah implementasi gitu. Baik. Nah, Indef sendiri melihat bagaimana begitu? Anda melihat dengan adanya bea masuk 0% untuk LPG, kemudian masih ada tantangan dari sisi pendistribusian dan harga gasnya sendiri begitu. Apakah nanti efektif lagi dalam artian setelah 0% kemudian harga yang diterima mungkin bisa lebih kompetitif lagi, kemudian pasokannya juga lebih terjaga begitu kan, yang dinantikan dengan adanya kebijakan ataupun insentif ini kan geliat industri manufaktur lagi begitu, Mas Abra? Ya, silakan Mas Abra. Iya Mas Pras. Ya Mas, memang dengan adanya pembebasan bea masuk LPG 5% ini, ya tentu kita perlu mengkalkulasi lebih detail dampaknya terhadap cost structure di biaya produksi produk, kemudian nanti transmisinya kepada harga jual. Karena tidak otomatis nanti penurunan harga jual juga 5%. Artinya kan 5% tadi ini sangat bergantung dengan struktur biaya tadi sampai oleh Pak Retma, berapa persen masing-masing perusahaan itu kebutuhannya terhadap ketergantungan terhadap LPG, karena tadi masih ada sumber bahan baku alternatif dari nafta dan juga dari sumber gas di dalam negeri.
Nah, yang kedua, Mas, memang kita tahu bahwa dari kebutuhan kurang lebih 8,6 juta ton LPG domestik, produksi dalam negeri itu sangat minim, itu hanya 1,6 sampai 2 juta ton per tahun. Jadi memang adanya, pembebasan bea masuk impor LPG ini satu sisi jangka pendek memang sangat membantu, Mas. Oke, Tetapi kalau sampai nanti produksi di dalam negerinya sendiri tidak bisa fokus, ya tidak bisa ditingkatkan, ini justru di jangka menengah panjang akan menjadi ancaman. Kita akan menjadi sangat bergantung dengan impor LPG nasional, Mas. Nah, iya, maka dari itu ini memang perlu ada keseimbangan antara kebutuhan di sisi industri ya untuk jangka pendek dan juga, kebutuhan kita untuk menjaga ya ketahanan energi ya kemudian juga stabilitas energi kita dalam jangka menengah panjang. Apalagi kan masalah harga impor ini kan sangat bergantung dengan, dinamika eksternal. Kalau harga, energinya lagi naik, ya kita nanti defisit, migas ataupun defisit perdagangan kita juga akan semakin tekor, Mas. Dan kita sudah mengalami di 3 bulan terakhir, khususnya dalam konteks BBM ya, Mas. Itu kan kita mengalami tekanan yang sangat serius. Nah, oleh karena itu dalam hal ini juga pemerintah tentu perlu memantau terus dalam iya. 6 bulan, implementasi insentif ini benar-benar bisa efektif, ya tetap memberikan, apa namanya, minat investasi di sektor hulu migasnya juga Mas. Jangan Hmm, sampai ini juga nanti akan menjadi disinsentif buat investasi di hulu migas. Jadi memang ini harus oke. ada keseimbangan antara Iya. hulu dengan hilir, Mas. Betul, itu dia kalau kita bicara mengenai dunia investasi ini ada satu tantangan tersendiri lainnya begitu ya Mas Abra ya, yang harus mungkin kita pecahkan bersama. Jangan sampai ada insentif yang diberikan tapi bisa mengganggu mungkin, bagaimana minat investasinya sendiri di Indonesia. Nah, Pak Retma terakhir bagaimana Anda melihat dan juga seberapa jauh optimis APSIVI melihat tahun 2026 ini untuk bisa mendukung sektor industri dan juga pertumbuhan nasional? 2026 kami sih masih dalam posisi wait and see semuanya. Ini masih semuanya dalam posisi wait and see. Kalau kita ngelihat kan sekarang memang ada banyak insentif yang pemerintah berikan, tapi insentif Oke, itu belum sampai pada tahap yang betul-betul mendorong pertumbuhan industri gitu ya. Tapi mhm, kalau untuk bertahan ya saya kira masih cukup. Tapi kalau kita ngelihat juga beberapa perusahaan juga sudah kemarin kita lihat di tekstil juga ada yang sampai mau tutup gitu ya, sudah ada kembali PHK, meskipun PHK-nya yang terjadi tidak sebesar 2-3 tahun yang lalu, tapi ancaman itu tetap ada. Tapi kalau dengan di 2026 saya kira kondisinya sih masih akan tetap stagnan ya, kecenderungan turun oke. ada, tapi saya kira banyak perusahaan akan mencoba untuk tetap bertahan. Oke itu dia, wait and see yang masih diambil oleh pelaku usaha dari industri tekstil dan produk tekstil khususnya APSIVI begitu ya untuk menyikapi pergerakan di tahun 2026 ini dan semoga beragam insentif yang diberikan tadi ya benar-benar bisa terrealisasi kemudian tadi tepat sasaran, tepat manfaat juga dan langsung dirasakan oleh pelaku industrinya sendiri. Baik, Mas Abra kemudian Pak Retma terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Abra, Pak Retma. Terima kasih Ya. Mas Pras. Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah di sepanjang semester 1 tahun 2026 ini mencapai 1.519,1 triliun rupiah. Angka tersebut hanya tumbuh 1% secara tahunan. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit ke sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM masih cenderung tertahan di sepanjang semester 1 2026. Di mana pada periode tersebut Bank Indonesia mencatat kredit UMKM hanya tumbuh 1% secara tahunan menjadi 1.519,1 triliun rupiah. Angka pertumbuhan tersebut masih jauh di bawah pertumbuhan total kredit perbankan yang sebesar 12,6% secara tahunan di akhir semester 1 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediani Rai menilai, lambannya penyaluran kredit UMKM terlepas dari dinamika ekonomi yang masih menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Menurut Dian, kondisi tersebut berdampak terhadap omset dan perputaran kas pelaku UMKM. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut, pertumbuhan kredit UMKM memang saat ini lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Akan tetapi, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM masih tetap menjadi pekerjaan rumah bersama. Destri mengingatkan pertumbuhan kredit tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, namun juga harus dipastikan agar mengalir ke sektor-sektor produktif, termasuk sektor UMKM.
sebagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengakselerasi penetrasi kredit UMKM hingga akhir tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Kemudian ada Ibu Hermawati Stiorini, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia atau Aku Mandiri. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Mas Nailul, apa kabar? Halo Mas Pras, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ibu Herma, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat selalu dan tetap harus bahagia hidup di Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan salam bahagia juga Ibu Herma. Ini menarik, tadi sudah disampaikan begitu ya, bahwa Bank Indonesia mencatat bahwa kredit dari sektor UMKM ini baru tumbuhnya 1% begitu nih Bu. Nah kalau misalnya Bu Herma dari sisi pelaku UMKM sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat gitu kalau kita bicara mengenai tema kita kan mengakselerasi kredit UMKM. Nah sebenarnya apa yang bisa kita cermati dengan pertumbuhan 1% yang lebih kecil dari total pertumbuhan kredit perbankan yang sudah mencapai 12,6%, Bu Herma, silakan. Ya, ini sebenarnya tema ini sering kali disampaikan ya baik melalui media maupun media online maupun televisi. Jadi memang UMKM itu sendiri untuk mendapatkan kredit itu kan filternya lebih tebal daripada kalau kita melakukan kredit secara umum ya. Mereka lebih ketat gitu sehingga mereka susah. Ditambah sebenarnya banyak pelaku UMKM yang mereka itu kreditnya misalnya banyak macet segala macam dan itu langsung di blacklist kan sehingga mereka tidak bisa mengajukan. Makanya kan untuk kredit ini kan susah sekali untuk terjangkau gitu selain syarat prosedurnya yang memang filternya itu berlapis-lapis bagi pelaku usaha mikro. Nah makanya kalau tadi pertumbuhannya besar itu sebenarnya kredit-kredit yang dilakukan oleh pengusaha kecil dan menengah gitu ya. Yang kemarin sempat dikucurkan 200 triliun kalau nggak salah ya atau Pak Purbaya itu. Nah, itu yang membuat sebenarnya yang mengakses itu adalah pelaku usaha untuk yang kecil, menengah dan besar. Sementara yang mikro mereka kan pintunya itu kan KUR ya. Nah, KUR itu syarat prosedurnya filternya berlapis-lapis. Selain BI checking, mereka ada dia masuk di SIKP enggak, masuk di daftarnya program kredit pemerintah enggak. Termasuk yang mungkin misalnya dia punya pinjaman yang mobil atau segala macam biasanya langsung di reject. Nah ini yang harus negara ini bisa mengantisipasi sebenarnya dengan cara misalnya yaitu itu tadi misalnya yang macet atau yang mungkin tersendat-sendat itu yang bisa di top up gitu dengan syarat tetap ada pendampingan karena kan sebenarnya perbankan itu sendiri dia hanya menyalurkan kredit tapi dia tidak mendampingi membina gitu loh. Itu yang selama ini terjadi gitu. Itu sih Mas Pras. Baik, itu ya realita yang dialami oleh teman-teman pelaku UMKM ya pada saat akan melakukan pengajuan pinjaman begitu ya ke perbankan. Nah, Mas Nailul, Anda melihat bagaimana kalau Selios dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan oleh pelaku UMKM sendiri, kemudian dengan pertumbuhan kredit yang secara keseluruhan sudah double digit tapi UMKM-nya masih hanya 1% begitu. Anda melihat ada sisi lain tidak sih? Apakah memang kaitannya dengan daya beli masyarakat juga kah atau memang tadi filternya yang berlapis-lapis begitu Mas Nailul? Ya, kita melihat ada dua faktor utama ya Mas Pras. Kita tidak bisa memisahkan pertumbuhan kredit UMKM yang rendah ini dari faktor demand maupun juga faktor supply-nya. Nah, kita coba faktor demand. Faktor demand ataupun permintaan masyarakat akan barang-barang produksi UMKM itu dalam beberapa tahun terakhir memang cukup melemah Mas Pras. Nah, ketika permintaan dan daya beli ya tadi sampaikan juga sama Mas Pras itu daya beli itu yang melemah, maka sudah pasti dari sisi pelaku UMKM ya itu ketika mau mengajukan kredit pun khawatir gitu kan, khawatir akan apa, khawatir terjadi gagal bayar dan sebagainya. Karena apa, karena perputaran uang di masyarakat itu tidak tumbuh secara optimal. Artinya gini, artinya ketika mereka meminjam di perbankan itu kan sudah pasti kalau
KUR pun ada beberapa yang menggunakan agunan. Kalau non-KUR itu pasti akan menggunakan agunan. Nah, ketika mereka menggunakan agunan, ini mereka khawatir bahwa jaminannya itu akan tidak bisa ditebus oleh pelaku UMKM itu sendiri. Makanya kalau kita lihat dari sisi demand-nya sendiri itu kurang. Nah, yang kedua, Mas Pras, ini kalau tadi sampaikan juga sama Bu Hermas, sebenarnya ketika kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, itu NPL untuk UMKM itu meningkat, bahkan mendekati 5%. Nah, begitu juga dengan KUR sebenarnya. Nah, artinya apa? Artinya risiko untuk menyalurkan kredit ke UMKM itu semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat dengan perbankan yang sangat rigid, tadi Bu Irma menyampaikan filternya berlapis, karena perbankan di Indonesia itu merupakan industri yang sangat rigid sekali, sangat ketat sekali penyalurannya. Nah, makanya inilah yang membuat juga dari sisi supply-nya itu mereka juga menahan untuk menyalurkan kreditnya ke UMKM. Makanya kalau kita lihat combo dari demand yang melemah dan supply yang menurut saya juga menurun, ini yang bisa kita bilang akhirnya pertumbuhan kredit dari UMKM itu hanya sekitar 1%-an. Nah, bagaimana mereka yang sebenarnya membutuhkan pembiayaan, Mas Pras? Nah, mereka akhirnya lari ke alternatif financing seperti pinjaman daring dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya, Mas Pras, dengan ya tadi kondisi UMKM kita yang tengah menurun, demand masyarakat juga menurun, yang pada akhirnya perbankan juga sulit untuk menyalurkan kreditnya ke UMKM. Oke, itu dia ada beberapa poin dari sisi risiko dan juga faktor demand. Nah, kalau Bu Herma sendiri mungkin bisa disampaikan sebenarnya tingkat persaingan dari pelaku industri UMKM-nya sendiri saat ini tuh seperti apa sih Bu? Apakah karena dengan adanya penjualan online, kemudian offline-nya terganggu kah? Atau sebenarnya sekarang sudah bisa sharing sejalan? Mengingatkan juga pemerintah menerapkan pajak untuk penjualan produk-produk yang dijual secara online ataupun melalui e-commerce ini, Bu Herma. Ya, saya setuju ya dengan pendapatnya Mas Huda tadi, Pak Huda, bahwa daya beli masyarakat memang turun. Nah, itu yang jadi tidak ada ruang pasar bagi pelaku usaha untuk memarketkan produknya karena persaingan dari produk import yang masuk terlalu banyak dan pemerintah tidak turun tangan. Itu menjadi kendala salah satunya untuk mereka mengambil kredit itu juga akan berpikir berpikir lebih keras ya, karena bagaimana saya mau pinjem, mau mengembangkan usaha tetapi pasarnya tidak ada. Nah, itu yang banyak terjadi di pelaku usaha. Jadi memang pemerintah seharusnya kan dia membuat pasar itu dulu gitu loh. Misalnya dengan produk-produk import yang masuk di Indonesia itu misalnya diberikan biaya masuk yang mahal misalnya sehingga bisa bersaing dengan pelaku domestik atau dibatasin gitu. Nah, ini yang terjadi kan tidak, sehingga pelaku UMKM yang awalnya mereka membuat produk sendiri, mereka beralih menjadi reseller dari produk-produk import yang masuk. Nah, itu memicu uang justru bukan masuk ke Indonesia tapi kembali lagi ke negara asalnya. Nah, itu yang membuat sebenarnya pelaku usaha tidak berniat untuk meminjam gitu. Yang kedua, mereka meminjam tapi dengan syarat prosedur yang cepat. Misalnya yang tadi disampaikan Pak Huda bahwa mereka menggunakan pinjaman daring atau mungkin malah pinjol gitu, karena mereka kadang hanya butuh 2 juta, nanti hanya dibayar 3 kali selesai gitu, dan itu kan prosesnya sangat cepat gitu. Nah, tadi yang saya mengkoreksi bahwa kenapa filternya itu berlapis, memang itu kebijakan bank karena banyak sekali dari UMKM yang mungkin macet ya, tapi sebenarnya bukan itu yang saya maksud, karena BI checking oke, tapi yang SIKP-nya itu karena dia kadang UMKM itu tidak ada sosialisasi SIKP itu apa. Nah, kebanyakan mereka mendapatkan misalnya nih bantuan tunai yang digunakan sebagai
alat politik gitu kan. Nah, data mereka masuk tuh di data kredit program pemerintah. Sehingga begitu mereka mengajukan, itu mereka tidak mendapatkan. Nah, karena dianggap meskipun bantuan tunai, tapi identitasnya dipakai, itu sebenarnya uang dari negara yang diberikan. Nah, itu yang mungkin sebenarnya karena sosialisasi itu juga tidak ada ya tentang kredit UMKM itu bagaimana gitu. Nah, perbankan memang harus ada kehati-hatian, hanya saja setiap ada kredit yang harus disalurkan, mereka harus ada bantuan literasi tentang keuangan. Nah, itu selalu hanya maaf lepas saja gitu. Jadi memang kita ini tidak menyalahkan perbankannya karena kebijakan itu memang harus dipegang oleh perbankan. Itu sih. Baik Ibu Herma, dan ini menarik kalau kita lihat dalam aturan terbaru turunan Undang-Undang P2SK ada kewajiban Bank untuk mencantumkan strategi target ya serta langkah penyalurannya untuk sektor UMKM. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kemudian kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana sih upaya-upaya yang perlu dilakukan dari pelaku usahanya sendiri maupun bagaimana perbankan sehingga penyalurannya juga bisa lebih banyak lagi begitu untuk UMKM kita begitu. Baik, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan kembali data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih jumlah dari pelaku UMKM di Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia beberapa data yang bisa kita cermati bersama. Jumlah pengusaha UMKM di Indonesia, ini usaha mikro, kemudian kecil dan juga usaha menengah. Tahun 2025 kita bandingkan dengan tahun 2024 sumber dari Kementerian UMKM. Untuk usaha mikro tercatat 28,87 juta pengusaha di tahun 2024, sementara di tahun 2025 naik tipis saja 28,89 juta. Sementara untuk usaha kecilnya dari 71 ribuan kemudian meningkat menjadi 71.706 pelaku usaha UMKM di tahun 2025. Usaha menengahnya ini justru ada sedikit penurunan dari 14.912 kemudian menjadi 14.910 pelaku usaha industri menengahnya begitu. Dan berikutnya BI Rate. Nah, kalau kita cermati dengan BI Rate yang masih bertahan begitu dengan beberapa kenaikan yang terjadi dalam beberapa bulan sebelumnya juga kita lihat dari 4,75 ke 5,75 atau 100 basis point. Kemudian ditahan lagi oleh Bank Sentral di bulan Juli menjadi 5,75% untuk suku bunga acuan kita ataupun BI Rate. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati kemudian juga Mas Nailul Huda. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan ini menarik Mas Nailul kalau kita cermati dengan turunan dari Undang-Undang P2SK begitu ya, di mana ada kewajiban juga bank untuk mencantumkan strategi, kemudian target dan langkah penyaluran pembiayaan untuk sektor UMKM. Nah, apa yang bisa kita lihat? Apakah ini akhirnya akan bisa memperkuat lagi penyaluran kredit terhadap sektor UMKM kah atau bagaimana, Mas Nailul? Ya, ya Mas Pras, sebenarnya kita juga sudah ada ya untuk PP-nya itu terkait dengan peningkatan kredit UMKM gitu kan via perbankan gitu. Nah, memang ini yang jadi masalah kan itu kan aturan berdasarkan hitam di atas putih ya Mas. Jadi itu cuma di atas kertas gitu. Nah, memang penyaluran yang jadi PR itu adalah bagaimana implementasi di lapangannya seperti apa. Nah, tadi seperti saya sampaikan, ketika ini kan bank itu kan sangat kecil sekali Mas Pras. Ketika dia 5% saja itu pasti sudah kena semprit dari otoritas terkait gitu. Nah, ini yang membuat gerak dari perbankan itu juga susah juga ketika kondisi masyarakat yang seperti sekarang ini bahwa daya beli menurun dan sebagainya. Ini yang akan membuat meskipun sudah ada PP-nya itu akan membuat bank tetap kesulitan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. Nah, yang kedua adalah yang kita lihat sebenarnya beberapa yang bisa dilakukan ya, dan memang di PP juga ada gitu kan. Nah, ini juga sangat terkait sekali dengan penggunaan data alternatif Mas Pras. Nah, ini dulu penelitian saya pas ketika saya masih di lembaga yang lama ya, itu melihat ada potensi penggunaan alternatif data itu untuk credit scoring di UMKM gitu. Nah, kita melihat yang dulu awalnya mungkin menggunakan BI checking dan sebagainya, ini bisa menggunakan data-data alternatif yang mungkin itu sangat-sangat reliable terhadap kondisi yang ada di UMKM kita sekarang. Nah, inilah yang kita lihat sebenarnya Mas Pras, bahwa di situ harus ada terobosan-terobosan yang bagus dari pemerintah gitu kan. Itu untuk mendorong perbankan itu bisa masuk lebih dalam lagi kepada pelaku UMKM. Nah, yang kedua adalah yang saya juga harusnya lihat itu adalah ketika kita melihat dari sisi
kita kan banyak ya yang dari KUR kemudian mereka juga akhirnya mau ngambil KUR lagi kan, sekarang sih sudah nggak ada batasannya. Kalau dulu kan ada batasannya gitu kan. Nah sekarang nggak ada batasannya. Nah ini yang terjadi juga adalah ketika itu dia pindah ke kredit bukan KUR, masuknya ke komersil, itu masih banyak yang dia akhirnya gagal bayar juga, Mas Pras. Artinya apa? Artinya adalah di sini harus ada peningkatan kapasitas UMKM juga ketika mereka mendapatkan kredit dari perbankan melalui KUR. Nah, inilah yang harus kita dorong juga bahwa tidak hanya melakukan kredit saja, tapi juga peningkatan kapasitas dan sebagainya yang itu bisa difasilitasi oleh pemerintah dengan bantuan dari pihak perbankan. Oke, itu dia yang perlu dilakukan. Tapi implementasinya menurut Anda akan menjadi satu hal yang perlu kita kawal bersama kah atau bagaimana? Mengingat ini kan sebenarnya yang dinantikan juga oleh pelaku UMKM seperti Bu Herma ini, Mas Nelo. Ya, pasti harus dikawal, Mas Pras, karena bagaimanapun juga implementasi ini kan sangat terkait sekali dengan aturan lainnya. Meskipun ada aturan yang mendorong itu bahwa bank itu dia harus ke UMKM dan sebagainya, tapi secara regulasi ketika diatur NPL 5% dan sebagainya, ketika mendekati 5% itu saja sudah membuat banyak perbankan untuk khawatir gitu. Makanya ini yang harus kita kawal juga, bahwa satu sisi ada peningkatan dari sisi kemampuan SDM dari pelaku UMKM terutama kecil dan mikro, ini yang harus dilakukan juga, karena selama ini ketika diberikan kredit KUR itu tidak ada pendampingan yang optimal dari pihak perbankan. Nah inilah yang kita dorong, bahwa ada peningkatan kapasitas sehingga pelaku UMKM itu bisa mentas dari KUR, ataupun dia bisa melaju ke jenjang yang lebih tinggi dalam hal skala usaha. Oke, nah Bu Herma, lantas bagaimana dengan adanya aturan tadi turunan dari Undang-Undang P2SK? Apakah ini angin segar yang nantikan begitu oleh pelaku UMKM begitu, sehingga nanti penyalurnya akan lebih mudah lagi begitu yang bisa diterima oleh pelaku UMKM, Bu? Ya, sebenarnya itu bukan menjadi alasan terus nanti UMKM bisa banyak mengajukan kredit ya sebenarnya gitu, karena yang paling penting itu adalah satu, bahwa produk itu laku di pasar Indonesia itu dulu, karena sebenarnya konsumen di Indonesia itu kan ratusan juta, di mana negara lain juga mengincar kan. Nah harusnya tadi sesuai yang disampaikan Pak Huda, bahwa SDM-nya para UMKM ini yang harus dibantu oleh negara dulu gitu, supaya produknya itu bisa di pasar itu bisa masuk ke segmennya domestik itu sendiri dengan cara apa? Harga yang murah, kualitas yang bagus, sehingga paling tidak sebagai pembelajaran produk yang masuk import itu menjadi agendanya negara untuk mengedukasi pelaku usaha. Ya, itu misalnya. Nah, ini kan enggak yang dikejar misalnya legalitasnya gimana, pajaknya gimana, itu aja yang dikejar, tapi tidak bagaimana SDM-nya itu ditingkatkan, produknya diperbaiki, dan mungkin yang itu tadi produk import dibatasin. Nah, ini kan enggak, itu yang enggak dilakukan negara. Nah, perbankan jujur itu pasti juga kesulitan sekali, karena mereka SDM-nya itu kan enggak banyak untuk mungkin mengedukasi UMKM. Makanya setiap saya kerjasama dengan perbankan, yang paling penting adalah literasi keuangan dulu. Literasi keuangan, supaya mereka tahu nih, kadang kan kalau UMKM itu khususnya mikro ke bawah itu misalnya sistem keuangan masih satu rekening. Nah itu kan hal yang paling simpel gitu. Terus sebenarnya untuk menghitung apa yang layak untuk kamu simpan, untuk save, misalnya bayar hutang sekian, untuk nanti cadangan sekian, nah itu mereka kan nggak paham gitu. Nah itu yang harus dibantu untuk literasi. Tapi sebenarnya banyak juga UMKM yang mereka sudah paham, hanya saja jujur negara ini nggak hadir gitu loh. Mereka berjuang sendiri, cari uang sendiri, sementara perbankan juga dia regulasinya kan sudah ketat juga. Perbankan juga butuh kehati-hatian. Jadi ini akhirnya nggak ada titik temu kan gitu. Nah negara memang harus ada lagi
tidak hanya kebijakan, tapi implementasinya juga harus ada. Jadi seimbang gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan karena UMKM Iya. sekarang tuh yang paling penting aku butuh uang hari ini ya gitu kan dengan cara yang cepat ya mereka larinya ke pinjol gitu. Oke. Nah sebenarnya bunganya gede tapi mereka bisa bayar gitu loh karena mereka Baik. udah berhitung nih gitu. Nah Baik, itu Bu Herma. Ya, ini menarik. Terakhir kita ke Mas Nailul ini, lantas bagaimana? Mengingat UMKM ini menyerap cukup banyak tenaga kerja, berarti kan memang harus terus dijaga dari sisi sektor usahanya begitu. Nah, lantas bagaimana dengan adanya kebijakan-kebijakan baru yang sudah ditelurkan oleh pemerintah untuk bisa mendorong sektor UMKM kita bisa berdaya lebih tinggi lagi, kemudian menjadi penopang juga struktur ekonomi Indonesia begitu ke depannya, Mas? Ya, yang pasti Mas Pras bahwa harus ada ya perhitungan risiko juga ya dari perbankan. Tadi Bu Herman juga sudah sampaikan juga dari risiko perbankan itu juga harus diperhitungkan juga. Kemudian juga kita melihat sebenarnya pemerintah seharusnya juga mempunyai program yang menurut saya harusnya bisa lebih lebih kalau saya bilang ya itu lebih ramah terhadap pelaku yang mikro gitu kan. Kita tahu ada PNM dan sebagainya. Selama ini kan juga cukup besar juga kan bunganya kan. Nah, ketika Presiden Prabowo itu menyampaikan akan 8%, itu yang kita tunggu sebenarnya Mas Pras. Oke. Jadi kita menunggu sebenarnya ada program alternatif dari pemerintah untuk pelaku usaha yang mikro yang dengan bunga yang rendah sebenarnya. Nah, yang kedua Mas Pras, ini kita juga melihat bahwa ini kan OJK kan juga tengah membuat RPI ya, Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia. RP2 ini untuk bisa lebih melihat dari sisi intermediasi perbankan kepada sektor UMKM. Nah, kita melihat harusnya di situ UMKM yang memang membutuhkan modal dan sebagainya itu diberikan berbagai program, bukan hanya terpatok kepada KUR saja, PNM saja, tapi juga ada beberapa program yang seharusnya itu bisa dilakukan baik itu secara simultan maupun secara paralel dengan program yang sudah ada, seperti misalkan pendampingan dan sebagainya. Baik, itu dia beberapa poin yang memang perlu disampaikan dan tadi negara memang harus ikut juga mengawal begitu yang diharapkan ya dari sisi pelaku usaha UMKM sendiri begitu bagaimana benar-benar proses penyalurannya. Jadi memang masih ada ruang yang diberikan lah begitu untuk pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan dengan mudah dan juga terjangkau begitu aksesnya kalau kita lihat gitu sejauh ini ya. Jadi jangan sampai ya mungkin menggunakan alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan lain boleh, tapi jangan sampai yang terjebak dengan pinjaman yang justru akan menjerat mereka begitu ya Bu Herma ya. Baik, Mas Nailul kemudian Ibu Herma terima kasih banyak atas informasi dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Herma dan juga Mas Nailul. Terima kasih. salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.